warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurrahmi, NPM A1E020023, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi bimbingan konseling yang telah saya pelajari. Pertama-tama, dalam mata pelajaran BK ini kita harus tahu hakikat dan urgensinya. Nah, dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, meliputi aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Di sini, konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi sesuatu yang berkembang ke arah kematangan dan kemandirian. Selanjutnya, latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Seiring perkembangan zaman, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka menjadi terbagi dengan masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. Suatu tindak layanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan para peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka masing-masing. Bimbingan konseling ini biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Ini akan sangat penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya terkena masalah dan tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik. Perlunya bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai pembantu masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu komponen yang keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu pendukung penting unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi muncul dan diperlukannya bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu latar belakang psikologis. Yang kedua, latar belakang sosial budaya. Di mana di sini artinya individu, makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, setiap anak sejak lahir tidak hanya mampu menuntun biologisnya, tetapi juga tuntunan budaya di individu itu tidak boleh tinggal. Tuntunan budaya itu dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut. Yang ketiga yaitu latar belakang agama. Setiap individu pasti merupakan makhluk Tuhan yang pada dasarnya sama memiliki fitrah sebagai khalifah dan hambanya. Kemudian latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan unsur untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Yang kelima yaitu latar belakang perkembangan iptek atau ilmu pendidikan teknologi. Di sini pada era ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu diperlukannya bimbingan dan konseling. Sebagai seorang calon guru, kita harus tahu sejarah singkat tentang BK atau bimbingan konseling. Nah, layanan BK ini sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, bimbingan konseling baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkannya bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap yaitu pada tahun 2001. Selanjutnya yaitu pengembangan diri siswa melalui pelayanan BK. Nah, di sini kita harus tahu apa itu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling ini ada 4. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kedua,
mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang ada dalam diri siswa sesuai dengan lingkungan dan pendidikannya. Adapun visi dan misi BK. Visinya yaitu untuk terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal. Sedangkan misi BK ada 3. Yang pertama, misi pendidikan, yaitu memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif dan non-efektif. Yang kedua, misi perkembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan nyata. Lalu ada yang namanya paradigma BK. Nah, di sini paradigma bimbingan dan konseling itu merupakan psikopedagois dalam acuan budaya Indonesia, yang artinya para pelaksana BK perlu menguasai materi psikologi, baik yang umum, perkembangan, belajar kepribadian dan sosial, serta materi pedagosis atau filsafat, antropologi, dasar-dasar pendidikan, kurikulum, proses dasar pendidikan, dan penilaian pendidikan. Bimbingan konseling ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman. Merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan pemahaman peserta didik tentang diri dan lingkungan. Yang kedua, fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK dalam membantu peserta didik mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi BK untuk menjaga agar perilaku peserta didik tidak rusak. Yang keempat, fungsi pengembangan, yaitu fungsi BK dalam mengembangkan seluruh potensi dari peserta didik. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi BK dalam membantu peserta didik untuk memilih atau memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan potensinya. Yang keenam, fungsi penyesuaian adalah fungsi BK dalam membantu peserta didik menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Yang ketujuh, fungsi adaptasi, yaitu fungsi BK dalam membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pelajaran dengan peserta didik. Lalu kita akan mempelajari prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling yang pertama yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Azas-azas dalam bimbingan konseling. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terdapat kaidah yang dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Asas-asas BK ini meliputi 1. Asas kerahasiaan. Asas ini yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Kedua, asas kesukarelaan. Asas ini yaitu asas yang menghendaki kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu asas ini tidak kontradiktif dengan asas kerahasiaan, karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu peserta didik sebagai sarana layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenai dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, asas kegiatan. Kegiatan yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sarana layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Yang ketujuh, asas keterpaduan.
Nah, asas ini yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Yang kedelapan, asas kedinamisan. Nah, asas ini yaitu asas BK yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan BK dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, norma peraturan, norma adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Asas yang ke-10 yaitu keahlian. Di sini maksudnya, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling atau orang yang disengaja dibekali ilmu bimbingan konseling. Yang ke-11 adalah asas ahli tangan. Pada asas ini yaitu asas BK yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas sesuatu permasalahan konseling, mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir yaitu tuturi handayani. Nah, pada asas ini yaitu asas BK yang menghendaki agar pelayanan, bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesepakatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik. Landasan bimbingan dan konseling. Secara teoretik, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat 6 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Landasan filosofis. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua, landasan religius. Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan di akhirat. Dengan kata lain, hidup manusia tidak akan dipisahkan dengan aspek religi atau agama. Keyakinan manusia bahwa dirinya makhluk Tuhan sebagai khalifah di muka bumi haruslah dijaga dan difungsikan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh seorang konselor, yaitu motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Yang keempat, landasan sosial budaya. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Landasan iptek atau landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam yaitu landasan pedagogis. Setiap masyarakat tanpa terkecuali senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Peran personil sekolah dalam layanan BK. Peran personil sekolah dalam layanan BK itu dibagi menjadi 1, kepala sekolah. Kepala sekolah ini berperan untuk mengordinasi seluruh kegiatan pendidikan, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, lalu membuat surat tugas guru bimbingan dan proses bimbingan BK. Yang kedua yaitu peran personil dengan wali kelas. Perannya yaitu membantu guru pembimbing melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian guru mata pelajaran, peran personilnya yaitu membantu memasyarakatkan layanan BK kepada siswa, melakukan kerjasama dengan guru BK untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan kegiatan pembelajaran BK. Kemudian koordinator BK, peran personilnya yaitu mengordinasikan para guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan BK, menyusun program BK,
melaksanakan program BK, mengadministrasikan kegiatan BK, menilai program BK, dan mengadakan tidak lanjut pada BK. Yang terakhir yaitu guru BK. Peran personilnya yaitu untuk mengembangkan kehidupan pribadi, yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan sosial, mengembangkan kemampuan belajar, dan mengembangkan karir. Jenis layanan BK di sekolah ini ada 10. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, budaya sekolah, ruang lingkup yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar perannya sebagai peserta di sekolah. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, bergaul, karir, dan pendidikan lanjutan. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam yaitu layanan konseling perorangan. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu yang menunjang pemahaman dan kemampuan peserta didik. Yang ke-8 yaitu layanan konseling kelompok. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah secara berkelompok. Yang ke-9, layanan konsultasi. Layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Agar layanan BK dan konseling di sekolah dapat berjalan efektif dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya, yang pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dengan bentuk layanan konseling. Yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data merupakan suatu upaya penghimpunan, penggolongan-penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu yang bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing siswa. Yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya, bertujuan untuk mengumpulkan data secara luas dan akurat, serta menggalang komitmen-komitmen yang terkait dengan kasus yang dalam rangka pemecahan masalah. Yang keempat yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan ini dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan layanan BK belum tahu atau tidak diperoleh melalui wawancara. Yang kegiatan pendukung terakhir yaitu alih tangan kasus.
Alih tangan kasus merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab pemecahan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami siswa kepada orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang. Tujuan dari kegiatan pendukung ini yaitu untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah secara lebih terperinci. Adapun ke format kegiatan bimbingan dan konseling, yang pertama yaitu format klasikal. Format klasikal itu merupakan suatu kegiatan BK yang melayani klien dalam satu kelas. Format ini diaplikasikan ke dalam layanan orientasi dan informasi, yang mana pada klien tersebut dikenalkan dengan masalah yang dihadapi mereka tersebut. Yang kedua yaitu format kelompok. Format kelompok ini merupakan suatu format kegiatan BK yang melayani sejumlah klien atau sekelompok klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu format individual. Format individual merupakan suatu format kegiatan BK yang melayani klien secara perorangan. Dalam format ini, seorang konselor yang menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh konselor tersebut, karena dengan format pelayanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut bisa mandiri. Yang keempat yaitu format lapangan. Format lapangan yaitu kegiatan BK yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar sekolah atau di lapangan. Yang keenam, format jarak jauh. Nah, format jarak jauh ini merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan surat elektronik. Yang ketujuh, format pendekatan khusus atau kolaborasi. Nah, format ini merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan pada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dan penuntasan masalah. Setelah mempelajari berbagai macam aspek atau berbagai macam pelajaran yang ada dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ini, saya dapat menyimpulkan bahwa BK atau bimbingan konseling ini diwajibkan ada dalam pembelajaran di sekolah, karena itu sangat penting dan juga sangat bermanfaat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada siswanya, dan juga bisa memberikan siswanya motivasi yang bagus serta memberikan kesempatan untuk siswanya bisa beradaptasi dengan baik kepada guru dan teman serta orang-orang di sekitarnya. Kemudian sebagai tenaga pendidik, walaupun tidak dalam prodi mata kuliah BK, seharusnya kita juga belajar tentang materi BK, karena sebagai pendidik yang notabene pasti di sekolah, kita pasti akan menghadapi masalah-masalah siswa yang beragam. Oleh karena itu, jika kita mempelajari mata pelajaran BK, mungkin kita tidak punya skill atau punya trik untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah siswa yang akan kita pecahkan. Mungkin itulah penjelasan materi pembelajaran mata kuliah BK yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang tidak mengenakan juga saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.